Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك Sulaiman. Ini ayat sebagai dalil bahwa Nabi Sulaiman, malaikat umat Islam itu tidak pernah mengajari sihir. Sihir itu ada tapi tidak bermanfaat dan tidak mudarat. Jadi وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ Sulaiman. Dulu syaitan mengajari sihir itu di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu disebarkan berita bohong bahwa yang mengajari sihir itu adalah Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ Sulaiman. Orang menyihir orang itu kafir. Makanya Allah menyampaikan, oleh karena itu Allah menyampaikan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak mengajari sihir dan tidak menyihir orang. Karena menyihir itu membahayakan orang. Usaha membahayakan orang tapi tidak akan bisa. Bagi hambanya Allah maka Allah akan menjaganya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitan yang mengajarkan sihir yang kafaru. Yu'allimuna, mereka mengajarkan siapa syayatin an-nas kepada manusia, as-sihr kepada as-sihr. Sihir itu apa? Sihir itu kebohongan, semacam sulap. Apabila kita percaya dengan sulap, ya berpengaruh. Apabila kita tidak percaya, ya tidak percaya. Yang paling mudah Belanda, Jepang, apabila kita mampu membuat sihir, mestinya udah kita sihir dulu. Jangan sampai menjajah kita 300 tahun. Ini buktinya bahwa sihir itu tidak melahirkan manfaat dan mudarat. Apalagi bagi orang yang tidak percaya. Orang yang mampu melakukan sihir tentu dia nggak akan mati.
Buktinya dia juga sakit, dia juga mati, dia juga miskin. Para dukun, tukang sihir itu adalah kebohongan semata. Dulu Fir'aun, tukang sihirnya memberikan air raksa supaya ketika ditaruh di benang itu, ketika kena panas maka akan bergerak. Lalu ketika bergerak itu dianggap sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Demikian juga malaikat Harut dan Marut itu tidak pernah mengajarkan sihir. Beliau malah menyampaikan perbuatan seperti itu namanya sihir dan tidak ada manfaatnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kami hanya menyampaikan bahwa perbuatan seperti itu akan melahirkan fitnah. Jangan melakukan sihir, jangan percaya dengan sihir. Kalau kita dekat kepada Allah, maka insya Allah kita akan selamat. Jaga kesehatan, kebersihan, hati-hati, berdoa, insya Allah selamat dari segala gangguan manusia dan syaitan. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Semakin Allah dibesarkan, maka selain Allah akan kecil. Setan, manusia. Semakin kita membesarkan selain Allah, maka akan berpengaruh segala sesuatu itu. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Lalu mereka itu justru pelajaran yang baik disalahpergunakan untuk melakukan sihir. Bahkan cerita bohong itu, perbuatan bohong itu bisa membuat perpecahan di antara rumah tangga, pertemanan, suami dan istri, mar'i wa zauji. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Suaminya dikasih cerita bohong, istrinya dikasih cerita bohong. Ya bagaimana enggak terjadi perselisihan? Demikian juga hubungan pertemanan. Allah meyakinkan sekali lagi, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada yang bisa membahayakan seseorang itu kecuali atas izin Allah. Makanya dekat dan ikuti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa memang sudah tiba waktunya musibah atau kematian. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sihir yang ma yadurruhum, tidak melahirkan mudarat dan tidak akan melahirkan manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebenarnya dia tahu bahwa perbuatan itu akan menistakan mereka sendiri dunia akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu disihir. Memang ada yang menyihir Nabi itu, tapi tidak terkena kepada Nabi, karena Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan Nabi, hambanya Allah saja dijaga oleh Allah, apalagi Nabi. Nabi itu membawa wahyu. Kalau terkena sihir atau disihir orang, maka wahyunya itu tidak bisa dipercaya. Orang yang menyebarkan bahwa Nabi dikena sihir itu sebenarnya maka akan melahirkan dugaan-dugaan kecurigaan orang yang tidak Islam kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipercaya karena yukhayyalu ilaih. Kalau bahasa riwayat itu katanya Nabi pernah terkena sihir sehingga Nabi itu dibayangkan seperti melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Demikian juga sebaliknya. Bayangkan, kemurnian Al-Quran bisa menjadi dipertanyakan. Orang belum makan dibilang sudah makan, atau sebaliknya. Kalau bahasa Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِنْصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Jadi yukhayyal, jadi dibuatlah tipuan, bayangan begitu. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Ketika Nabi Musa sempat kaget
Lalu Allah meyakinkan. Nah, itu bohong-bohongan itu Nabi Musa. Jangan pernah membekas terlintas di benakmu sedikit pun. La takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Itu Al-Quran surah Thaha dari ayat 66 sampai 69. Lemparkan saja tongkatmu itu, maka insya Allah akan kebatilan itu akan hancur semua. Dan betul setelah itu tukang sihir itu sujud dan masuk Islam. Kalau di dalam Al-Quran, kalau kita sampai percaya bahwa Nabi itu terkena sihir, maka benarlah dugaan orang kafir bahwa Al-Quran itu isinya sihir atau datang dari orang, disampaikan oleh orang yang terkena sihir. Tentu kita tidak membenarkan dugaan orang kafir seperti itu. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Itu Al-Furqan ayat yang ke-8. Kenapa Nabi tidak kena sihir? Karena jangankan Nabi, hambanya Allah saja yang dekat kepada Allah itu insya Allah dijaga oleh Allah. Apalagi Nabi itu kan maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Itu Al-Maidah ayat 67. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ada di Nabi, maka Nabi itu tidak akan terkena sihir karena Allah ingin menjaga Nabi dan menjaga Al-Quran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hijj ayat 9 itu. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah, menyihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Yahudiyun, siapa orang Yahudi, mi Yahudi Bani Zuraik, dari orang Yahudi Bani Zuraik, yuqalu lahu Labid ibnul A'sam. Jadi ada orang dari Yahudi Bani Zuraik namanya Labid bin Al-A'sam. Ini pernah karena ketika menyampaikan kebenaran tidak diterima, dia main kekerasan, main belakang, dia main sihir. Tapi oleh Allah Nabi dijaga. Dia memang menyihir tapi tidak sampai kepada Nabi. Jadi orang yang pertama mengajarkan sihir itu orang Yahudi. Bagaimana dengan qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu betul. Memang ada dulu seorang perempuan disuruh menyihir Nabi. Betul, tapi sama dengan Labid bin Al-A'sam, tidak mengena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sihir ada tapi tidak akan melahirkan mudarat dan manfaat apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu diantaranya ada di dalam Bukhari 3175, 5765, 5766, 6062, 6391, Muslim 2189, Ibnu Majah 3545, Ibnu Hibban 6583, 6584, Ahmad juz 6 halaman 663 sampai 96. Semuanya hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kembali lagi bahwa malaikat itu tidak pernah mengajari sihir. Kenapa? Allah meyakinkan di samping di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, Allah meyakinkan bahwa hambanya Allah, Nabi, malaikat tidak pernah mengajari sesuatu yang tidak bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa ada malaikat turun ke bumi lalu mengajari sihir, lalu orang bisa sihir semua, lalu nanti dihapus jadi bintang dan malaikat itu disiksa karena melakukan perbuatan maksiat dengan Az-Zahra, perempuan yang namanya itu cerita mendiskreditkan hamba Allah apalagi malaikat. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bal ibadum mukramun, malaikat itu tidak pernah maksiat,
melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan malaikat itu termasuk hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Al-Anbiya ayat 20. Ini pelajaran mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau kita masalah lain, hanya ingin tahu sihir itu apa, tujuannya untuk membuka tabir kepalsuan tukang sihir, paranormal, itu tidak ada masalah. Tapi kalau perlu gak usah belajar sesuatu yang gak bermanfaat. Kalau memang darurat hanya untuk membuka kebohongan, kepalsuan tukang sihir, ya tukang tipu, ya ada yang memberikan peluang. Tapi tinggalkan saja, lebih baik kita belajar, bisa mempergunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.